Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Sahabat Khalifah dimanapun berada, pagi ini kembali berjumpa dengan kami dalam program Sulur Podcast, yang mana pada kesempatan ini kita insyaallah akan menyampaikan dengan tema keutamaan nisfu Sya'ban. Kita tahu bahwa hari ini Jumat 10 Sya'ban 1444 Hijriah, yang mana artinya sebentar lagi kita akan memasuki bulan yang penuh keampunan, bulan yang penuh dengan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu kita akan mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keutamaan nisfu Sya'ban. Kepada Ustadz yang sudah ada di hadapan kita, Dr. Adus Kaderi, kita persilakan. Silakan Ustaz. Baiklah, pada kesempatan pagi ini saya akan menyampaikan pesan dari Rasulullah SAW bahwa pada suatu malam beliau didatangi oleh malaikat Jibril, itu tepatnya pada malam nisfu Sya'ban. Kata Rasulullah SAW, "Atani Jibrilu lailatal nisfi Sya'ban." Datang kepadaku oleh Jibril pada malam nisfu Sya'ban. Lalu Jibril berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, hadhihi lailatul tuftahu fiha abwabus sama' wa abwabur rahmah." Ini adalah malam dibukanya pintu langit dan pintu rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berdirilah engkau dan salatlah. Maka Rasulullah pun salat, bangun dan salat. Kemudian Jibril menyampaikan kepada beliau kebahagiaan daripada keutamaan Sya'ban. Itu kata Jibril, pada malam ini semua umat engkau itu mendapatkan ampunan dari Allah. Mendapatkan ampunan. Asal yang bernama umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kata, ada kecualinya saja. Ada kecualinya. Orang yang mensyirikkan Allah. Seseorang yang mensyirikkan Allah, syirik dalam kehidupan. Ya. Jadi orang muslim ini tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang hobinya atau memiliki ilmu sihir, atau meyakini ilmu sihir. Berarti memiliki ilmu sihir atau meyakini ilmu sihir, walaupun dia tidak punya. Baik. Yang sama itu sahir, orang yang memiliki sihir kan. Baik. Kemudian orang yang suka meramal-ramal. Suka meramal. Ini meramal. Kemudian orang yang maksudnya meramal masa depan kan? Iya. Meramal sesuatu terjadi. Padahal belum terjadi. Ya. Tapi dia sudah tahu. Ya, dia sudah tahu. Kemudian dia telapak tangan. Melalui telapak tangan. Ya. Atau Ya. Ada medianya. Oke. Kemudian orang yang menjadi pantat botol. Apa tuh Ustaz? Orang yang hobinya minum minuman keras. Pemabuk. Ya. Apa istilahnya? Pemabuk pantat botol namanya. Pemabuk pantat botol. Ya. Suka minuman keras. Ya.
Oke, suka mabuk. Ya. Kemudian orang yang berstatus sebagai pelacur, PSK. dia melakukan zina berulang-ulang kali. Dia merupakan dijadikan itu profesi. Jadikan pelacuran itu sebagai profesi. Ya, kekalan istilahnya kan. Ya. Itu juga tidak akan mendapatkan ampunan di pusat. Jadi tadi ada 4 misalnya orang yang Ada tidak lagi akan tuh, mendapatkan. banyak lagi. Oh, sedang kita silakan. Memakan riba. Memakan riba. 5. Kemudian kena waktu dan enggak ya. Ya. Karena kemudian orang yang durhaka kepada ibu bapak, Orang yang durhaka kepada kedua orang tua juga tidak akan mendapat ampun di pusat ban. Kemudian orang yang hobinya mengadu domba, orang yang hobinya mengadu domba, baik namimah. 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 Kemudian orang yang memutuskan silaturahim, Orang yang memutuskan silaturahim. misalnya dia berteman, bertetangga, akrab dia. Mungkin ada suatu persoalan sehingga jadi cekcok, lalu tidak bertegur sapa. Ya. Lalu dia dia memutuskan silaturahim. tidak lagi berteman. Dia tidak lagi berteman. Oke. Berarti dia orang yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi orang-orang itu kata Jibril tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sampai mereka tobat dan meninggalkan perbuatan. Sampai orang-orang ini taubat dan meninggalkan apa yang sudah dikerjakan tadi. Jadi seandainya umpamanya ada orang seperti itu, jalan keluarnya supaya dia dapat ampunan di tobat, hendaknya ia bertobat. Taubat di taubatan nasuha. Dengan tobat dengan taubat yang sebenarnya. Maka dia akan mendapatkan ampunan di malam itu kemarin. Baik Ustaz, dengan penyampaian tadi mungkin bisa kita simpulkan umatnya Nabi Muhammad SAW pada nisfu Sya'ban akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali ada beberapa golongan atau beberapa orang yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita ulang lagi menyebutkan Ustaz. Yang pertama, orang yang mensyirikatkan Allah, orang yang menduakan Allah. Kemudian yang kedua Ustaz, orang yang berprofesi sebagai sihir, orang yang memiliki ilmu sihir atau profesinya ahli sihir atau meyakini ilmu sihir. Kemudian yang ketiga, tukang ramal. Lalu yang keempat Ustaz, orang yang berkekalan minum khamar, orang yang selalu minum khamar, minuman keras. Yang kelima, orang yang zina sebagai profesi, orang yang menjadikan zina atau PSK sebagai profesinya. Lalu berikutnya, memakan harta riba. Kemudian durhaka kepada kedua orang tua, juga tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang suka mengadu domba. Mudah-mudahan terakhir orang yang memutuskan silaturahim. Yang awalnya dia berteman, lalu ada persoalan cekcok, lalu tidak berteman lagi, memutuskan silaturahim. Maka orang-orang ini tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sampai dia bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia sudah bertobat, insyaallah akan mendapatkan ampunan. Rahmat Allah itu lebih luas daripada murka, gitu saja. Jadi tidak ada istilah kata terlambat. Biarlah terlambat daripada tidak sama sekali, kan gitu saja. Jadi sebenarnya tidak ada kata terlambat. Kapanpun pintu taubat itu terbuka lebar bagi kita semua. Tapi kalau orang tadi tidak taubat, kan tidak akan mendapat peluang untuk mendapatkan ampunan. Kalau tidak melakukan taubat, berarti tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sahabat Khulifah dimanapun berada, mungkin dari obrolan singkat kita ini mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita bersama meskipun sedikit, tapi setidaknya bisa mengingatkan kita. Sekiranya kita lupa ataupun kita belum tahu, maka bisa kita untuk lebih belajar lagi, mencari ilmu lagi, kita update terus ilmu kita sehingga semakin banyak yang bisa kita dapatkan dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita, sehingga kedepannya hari-hari yang kita jalani ini semakin lebih baik dan semakin taqarrub ke Allah
Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja, terima kasih banyak Ustaz. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ada manfaatnya bagi kita bersama. Kita tutup dengan Allahumma fi ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.